bisa dilakukan pemerintah, tetapi juga dituntut peran aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk kalangan pendidikan. Salah satunya adalah yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Widya Tama yang memberikan alat deteksi gempa. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Teknik Universitas Widya Tama berusaha berbaur dengan masyarakat dengan memberikan bantuan alat deteksi gempa bagi warga Cipageran, Kota Cimahi. Melalui alat deteksi gempa yang dirancang mahasiswa dan dosen Universitas Widya Tama ini, diharapkan bisa membantu masyarakat saat terjadinya gempa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Widya Tama, Rozahi Istanbul menyatakan, alat pendeteksi gempa yang dirancang dosen dan mahasiswa relatif murah dan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi pada saat terjadinya gempa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, baik dari Puri Cipageran ini sendiri, warga Kota Cimahi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi potensi yang dapat kita bisa buat secara massal di Jawa Barat atau Kota Bandung ini. Ya, cukup banyak yang kita ada bangun dalam hal ini, karena yang namanya kami Fakultas Teknik sini ada 6 prodi kami di sini, selain teknik sipil yang tadi sudah memberikan sosialisasinya, teknik mesin, lalu kami juga punya teknik elektro, teknik industri, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah itu secara umumnya kita akan selalu melakukan kolaborasi untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif, kreatif, untuk memang benar-benar memberikan suatu dampak di masyarakat. Pada kesempatan itu juga diadakan sosialisasi potensi gempa sesar Lembang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cimahi. Kegiatan pelibatan akademis di masyarakat secara langsung seperti ini yang paling efektif Pak menurut saya. Sangat efektif. Karena kalau misalnya hanya berdasarkan teori saja gitu ya, tidak langsung dengan praktek, manfaatnya akan kurang terasa gitu. Itulah sebabnya makanya pemasangan alat deteksi gempa ini sangat tepat dipakai di Cipageran. Kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Universitas Widya Tama dihadiri BPBD Kota Cimahi serta aparat Desa Cipageran Kota Cimahi. Demikian laporan Endang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak kabar sahabat-sahabat inovator. Ketemu lagi kita di acara Sains Populer Komunita Universitas Widya Tama. Kali ini kita akan membahas sebuah inovasi yang menurut saya sangat penting gitu dan sangat bermanfaat buat masyarakat, apalagi kita di negara yang rentan terjadi gempa bumi. Nah, kami dari Universitas Widya Tama berkomitmen untuk memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Pak Udin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat. Kalau kita sebagai inovator tuh kudu punya energi tinggi ya Pak ya. Insya Allah harus Pak, harus. Nah Pak, bicara Ya, tentang Pak. inovasi, Ya. kita kan sebagai akademisi dituntut memberikan sesuatu kepada masyarakat. Harus nah, ya. Salah satu yang kita kembangkan di Universitas Widya Tama itu adalah ini ya Pak ya, Ya, Pak. Sensor gempa Pak. Gempa ya Pak ya. Nah Ya. Pak, ini bagi saya sangat relevan ya, karena negara kita kan berada di kawasan yang sangat rentan terjadi potensi gempa. Nah, boleh ceritakan nggak Pak sedikit tentang SEGUT ya Pak ya? SEGUT, Sensor Gempa Universitas Widya Tama. Ini ada apa sih awal ceritanya nih Pak? Jadi ini Pak, kita berawal dari fenomena yang sekarang muncul di masyarakat. Indonesia itu kan salah satu negara yang paling banyak gunung apinya. Betul. Yang disebut dengan istilah ring of fire. Betul. Banyak di mana-mana negara kita. Hampir tiap hari itu, hampir 1 tahun terakhir itu hampir 1000-an tuh gempa bumi terjadi Pak, baik yang besar ataupun yang kecil. Nah, di Jawa Barat sendiri terutama Bandung itu kan kita kenal ada namanya sesar Lembang Pak. Itu kurang lebih 10 km Pak, melintas sampai sesar Lembang. Nah, dengan Bandung itu kurang lebih ada jaraknya 18 km Pak, dari kita ke sesar Lembang itu. Di sana itu ada daerah yang setiap hari itu gempa, hampir semua goyang. Itu Tanya labil. Nah, kita coba survei ke lapangan, itu terutama di daerah Cipageran, Cimahi. Kita ke sana memang di sana itu pas sangat dekat dengan pusatnya sesar Lembang melintang. Makanya kita ke sana, ternyata di sana itu masyarakatnya kurang relatif peka terhadap adanya sesar Lembang. Itu yang membuat gejala. Betul. Di satu sisi kondisi seperti ini harus kita antisipasi sebenarnya. Harus Pak. Jadi kan kita kan
kita dengar sesar lembang kereta biasa-biasa aja, padahal potensinya luar biasa. Kalau udah, ya mohon maaf ya, amit-amit nih Pak ya, kalau sudah terjadi gempa kan luar biasa bahayanya. Tapi paling tidak, kalau kita mengetahui awalnya persiapannya sebagaimana, paling tidak minimalisir bencana risiko. Mitigasi risiko. Ya, seperti itu. Betul ya Pak ya? Akhirnya dari sana Widya Tama berinisiasi dengan teman-teman dari jurusan lain, teknik mesin, sipil, elektro, dibantu oleh Dekan Fakultas Teknik mengadakan survei ke sana Pak. Memang betul di sana sering terjadi gempa. Akhirnya untuk mengatasi hal itu kita coba membuat alat nih. Alat yang sedini mungkin, sesimpel mungkin, semurah mungkin, masyarakat juga bisa buat dan bisa diterapkan di masyarakat. Akhirnya kita dengan dosen, dengan mahasiswa dibantu teman-teman yang lain membuatlah Pak namanya ini Pak. Segut ya Pak. Ini namanya Segut. Oke. Nah Pak sebentar sebelum saya masuk ke Segut Pak. Iya Pak. Tadi Bapak menyebutkan ada konsep permasalahan di masyarakat ya Pak. Itu di Cipageran. Cipageran itu Pak jumlah masyarakatnya berapa itu Pak? Itu kurang lebih ada 1.500-an Pak. Nah ada yang menarik sahabat-sahabat. Ketika bicara inovasi, tentu kita bicara tentang riset ya Pak ya. Iya betul. Jadi tidak asal muncul saja. Iya Pak pasti. Pak. Nah pasti. Pak hasil riset Bapak awalnya seperti gimana Pak? Nah jadi gini Pak. Yang rendahnya kesadaran tadi itu. Iya. Jadi risetnya pertama mereka itu kalau ada gempa itu dianggap biasa. Tidak ada prepare, nggak ada persiapan. Pak? Iya, karena sering terjadi gempa, Pak. Jadi kita perlu edukasi. Jadi ini merupakan salah satu bentuk edukasi kita ke masyarakat. Memang banyak edukasi, Pak, banyak edukasi. Pertama gini. Pertama harus disadarkan masyarakat bahwa dia adalah di atas rawan gempa. Itu pertama, harus sadar bahwa dia itu di atas rawan gempa. Kemudian yang kedua, begitu terjadi gempa, dia harus kemana? Harus bawa apa? Harus lari kemana? Ke wilayah mana? Itu tidak jelas juga. Akhirnya Widya Tama dengan teman-teman jurusan lain pertama menyiapkan alat deteksi gempa. Awalnya kan ini dulu bahwa kalau ada gempa ini bunyi, oke, dia sadar nih. Early warning. Early warning namanya. Berikutnya begitu dia sadar bunyi ada gempa, dia harus nyiapin apa? Apakah bawa selimut kah? Bawa makanan? Kita belum tahu kan. Kita coba edukasi ke masyarakat kalau ada gempa Anda harus bawa ini. Kemudian yang kedua, kalau udah bawa ini kita lari kemana? Makanya kita siapkan namanya jalur gempa. Jalur misalkan evakuasi gempa. Titik mana harus dia kumpul. Nah itu semua kita siapin Pak. Dari mulai deteksi gempa. Itu hasil daripada kajian awal? Kajian awal. Kita belum ada alatnya tuh Pak ceritanya. Itu tahun berapa Pak itu? Itu tahun 2019 Pak. 2019 awalnya. Nah kita coba analisa, kita coba ke lapangan, kita coba cross check dengan teman-teman di lapangan, diskusi dengan masyarakat. Memang akhirnya kita bikin sebuah namanya kalau kita ingin membuat namanya istilahnya Desa Peduli Gempa. Nah, istilahnya begitu Pak, Desa Peduli Gempa. Nah, awalnya ya tadi kita ada early warning, kita persiapan yang akan dibawa, jalurnya harus kita kemana, itu siapin semua Pak. Alhamdulillah. Pak, dalam proses riset itu, nah sahabat-sahabat ini penting buat kita gitu ya. Bahwa Pak Udin dan teman-teman melakukan kajian gitu ya Pak. Nah, dalam melakukan kajian, respon masyarakat seperti apa Pak? Nah, kalau kita awalnya sih mungkin masyarakat buat apa nih? Bisa jadi kan? Karena belum kerasa responnya, alatnya belum ada Pak. Betul. Jadi respon itu terjadi ketika alatnya ada, diterapkan dia merasakan. Nah, kita coba untuk melihat respon masyarakat, kita coba buat alatnya dulu Pak. Kita riset dulu, kita muncul datanya di situ, kita harus tahu gempa berapa kali di sana terjadi, kira-kira gempa yang berapa, seismiknya berapa, magnitudenya berapa, kita harus tahu dulu datanya Pak. Dari sana kita ambil, itu data pertama. Yang kedua, kita coba karena kita misinya adalah membuat alat yang sederhana, murah, mudah, dan dia bisa bikin, kita cari alat-alat yang ada di lapangan. Nah sekarang Pak, saya menarik gitu Pak. Kalau bicara alat ya Pak ya, selama ini mereka nggak punya apa-apa Pak di situ? Nggak ada alat. Kentongan misalnya gitu? Ya saya kurang tahu ya, itu yang pasti di sana itu ya karena sering terjadi gempa masalahnya, jadi mereka itu sudah anggap biasa ya. Anggap biasa, padahal itu luar biasa bahaya. Gitu. Sahabat-sahabat menarik ya gitu bahwa dalam sebuah fenomena ya kalau kami di Widya Tama selalu konsen kepada sebuah fenomena. Fenomena itu bicara apa yang seharusnya Pak ya, apa adanya gitu. Di satu sisi seharusnya mereka itu peduli gitu ya, sadar dengan
daerah mereka adalah potensi gempanya tinggi sekali, Tinggi sebagai sekali. dekat dengan patahan Lembang ya Pak ya. Iya, patahan Lembang. Namun demikian tidak ada early warning. Nah ini menjadi sebuah gap. Nah, inilah menurut saya yang menjadi penting kalau kami di Widyatama khususnya Entrepreneurship and Innovation Center melihat ini starting point dalam melakukan inovasi gitu Betul, ya Pak. betul. Gitu. Artinya dengan dukungan research ini memperkuat fenomena itu bukan lagi katanya, Iya, bukan lagi asumsi, bukan lagi perkiraan. Nah ini menjadi fondasi gitu ya Pak. Betul. Nah, alhamdulillah ya Pak, dan hasil riset itulah yang menjadikan landasan untuk ini. iya. Jadi karena kita di teknik ya, Iya, teknik iya, mesin, betul. kita itu kan ingin ya walaupun kecil itu, Iya, tapi iya, membuat solusi buat masyarakat. Betul. Jadi ada alatnya, barang yang digunakan, sehingga ada solusi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti itu. Walaupun hanya nggak sebesar, tapi paling tidak ada kontribusi buat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Itu sebetulnya konsen kita. Jadi kita sebetulnya kita nggak perlu teknologi tinggi Pak, untuk bisa aplikasikan ke masyarakat. Masalah Pak. Solve the problem ya Pak. Iya, ya? jadi intinya Ya, betul, apa betul. sih yang diperlukan masyarakat, perlu betul. apa. Oke. Tapi tolong dipahami bahwa kita kan macam-macam edukasi masyarakat. Ada yang pendidikan tinggi, ada yang rendah, ada yang seperti apa. Kita bisa kolaboratif semua Pak. Yap. Sehingga solusi itu diberikan bukan mempersulit masyarakat, tapi justru membantu mereka, mempermudah mereka. Oke. Paling tidak alat seperti ini membantu mereka. Dibikin mudah. Yap, betul. Bisa alat ada di mana-mana. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan, kita bukan tidak bisa memberikan alat yang canggih, Pak. betul. Kita bisa juga. Kalau kecanggihan, masyarakat kita belum bisa apa-apa, akhirnya mubazir juga akhirnya, apa seperti itu. Jadi solusinya adalah apa yang diperlukan masyarakat, kita buat solusinya dan bermanfaat, Pak. Cluenya adalah bermanfaat. Poinnya di situ inovasi ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik sahabat-sahabat inovator. Alhamdulillah saya dapat insight yang luar biasa. Saya yakin sahabat-sahabat juga mendapatkan insight yang luar biasa. Bagaimana sejatinya bahwa kita berangkat inovasi itu dari permasalahan di masyarakat, dan Pak Udin dalam konteks ini menghasilkan SEGUT gitu ya, sensor gempa utama berbasis Widyatama berbasis kepada permasalahan di masyarakat dan lingkungan. Nah, bagaimana proses beliau mengembangkan ini inovasi? Baik. Kita akan ikuti di sesi selanjutnya.